Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen, yang semoga tetap sehat, tetap setia membimbing kami untuk belajar, untuk memperdalam ilmu pendidikan terkhusus dan ilmu agama secara umum. Dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu mahasiswa kelas A3 yang saya hormati, izinkan kami di kesempatan yang baik ini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan satu makalah irisan dari bab tentang sejarah pendidikan. Kelompok 5 kami akan menyampaikan makalah yang diberi judul Pendidikan pada Mesir Kuno dan Tiongkok. Tentunya ini berkaitan dengan sejarah, baik secara lengkap ataupun mungkin sebagian butuh masukan, butuh beberapa saran dari Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kelompok 5, yang pertama saya sendiri Muakhirin, kemudian yang kedua Ibu Vima Dwi Estining Pratiwi, kemudian yang ketiga ada Ibu Siti Aisyah, dan yang keempat ada Kasna Husni. Langsung saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendahuluan bahwa pendidikan dalam sejarah yaitu sejarah yang mengkaji pendidikan, yang meliputi sistem pendidikan, persekolahan dan gagasan-gagasan masyarakat tentang pendidikan, keagamaan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dalam wujud histori geografinya, sejarah pendidikan sulit dibedakan dengan sejarah intelektual jika yang dikaji mengenai gagasan pendidikan. Maka dari itu tujuan pembuatan artikel ini merupakan satu bentuk upaya dari penulis agar pembaca tahu bagaimana kondisi pendidikan pada masa Mesir kuno dan di Tiongkok, serta mampu memahami bagaimana proses pendidikan kuno pada Mesir dan Tiongkok tentunya. Untuk mempermudah pembahasan kita, kami batasi yaitu untuk perumusan masalah. Yang pertama tentang perkembangan pendidikan pada Mesir kuno, kemudian yang kedua sejarah pendidikan di Tionghoa, dan kita fokuskan bagaimana Tionghoa di Indonesia karena ruang lingkupnya di sekitar kita. Kemudian ada pun tujuan penulisan, yang pertama untuk mengetahui perkembangan pendidikan pada Mesir kuno, yang kedua mengkaji perkembangan pendidikan yang diperoleh oleh anak Tionghoa saat itu. Kemudian yang pertama pembahasan tentang pendidikan pada Mesir kuno. Pendidikan pada masa Mesir kuno bisa dibilang sebagai beberapa pilar pembentuk dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masanya. Meskipun pendidikan di sana hanya diajarkan kepada kalangan tertentu saja, contohnya keluarga kerajaan, para pejabat, di dalamnya ada menteri, bangsawan, serta orang-orang yang dipercaya oleh kerajaan. Selain itu juga orang yang diberi pendidikan pada masa itu cenderung memfokuskan laki-laki, karena menganggap bahwa laki-laki itu lebih mampu. Laki-laki ini punya keunggulan tertentu dan kaum perempuan pada masa itu masih didiskriminasi apabila mencari pendidikan tersebut. Kita lihat bagaimana perkembangan pendidikan di Mesir kuno. Yang pertama di bidang pendidikan literatur pada Mesir kuno. Sistem pendidikan pada kerajaan Romawi diperkirakan bersumber dari kerajaan Mesir. Ini membuktikan bahwa Mesir ini peradaban pendidikan lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan, adanya kemiripan pada beberapa tulisan literatur Mesir dengan Romawi. Tidak hanya itu, elemen hukum, seni, dan juga religius juga memiliki kesamaan kemiripan antara Mesir dan Romawi. Hal ini dicantumkan di dalam buku The Legacy of Egypt yang diterbitkan oleh Oxford University London pada tahun 1942. Kemudian yang kedua pendidikan seni di Mesir kuno. Pada masa Mesir kuno, seni juga ikut berkembang. Maka dari itu pengajaran seni juga diterapkan pada pengrajin, para tukang bangunan yang terdapat pada masa itu.
Senai tersebut biasanya diterapkan pada prasasti, pada vas, pada tembikar, serta relief dinding pada bangunan, relief peti mati raja, dan lain sebagainya. Lukisan atau seni yang diterapkan pada media tersebut contohnya keadaan sosial, relief dewa Mesir, gambar relief raja Mesir, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat pendidikan teknologi dan keterampilan pada Mesir kuno. Ada beberapa contoh pendidikan teknologi yang diterapkan pada masa itu, yaitu adanya piramida di Giza, di mana di sana menggabungkan ilmu perhitungan dan bangunan yang pada masa itu dianggap sangat mutakhir. Contoh dari keterampilannya yaitu pada Mesir kuno, batuan yang diambil dari tambang kemudian dipahat hingga bentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Namun dengan ukuran yang besar, yang berat, maka sulit untuk mengangkat dan memindahkan batu tersebut. Maka itu mereka berpikir, dan akhirnya muncullah prinsip bidang miring, pengungkit, dan ada juga katrol. Kemudian untuk sains, pendidikan sains pada masa Mesir kuno bisa jadi merupakan perkembangan pengetahuan dan ilmu sains, karena pada masa itu para ahli hanya mengembangkan ilmu kimia dan sains, serta pendidikan sains juga diajarkan melalui metode tulisan serta catatan dan jurnal para ahli. Adapun secara pendidikan di bidang astronomi, ilmu astronomi pada Mesir kuno juga mengalami perkembangan juga, mulai dari pembentukan diagram bintang, penentuan konstelasi bintang, penentuan rasi bintang, penamaan beberapa planet, serta penentuan kalender matahari dan awal penamaan zodiak. Nah, cara mereka menyebarkan pendidikan astronomi melalui pengamatan dan peta astronomi yang pada saat itu masih sangat sederhana. Dan manusia yang fisik dan manusia yang sama ini dapat berupa wilayah formal, kota, kabupaten, negara, dan sebagainya, atau secara fungsional. Adapun di Mesir kuno juga matematika dikembangkan, ada ilmu matematika yang ikut berkembang pesat. Ini terjadi karena ilmu pengetahuan matematika tersebut sangat diperlukan dalam pengukuran dan pembuatan peta, pengukuran untuk pembuatan bangunan dan lain-lain. Dalam pengajarannya, para ahli matematika pada masa tersebut mencari dan menelaah angka, ukuran, bidang, dan lain sebagainya, sampai ia menemukan cara menghitung dan mengukur benda tersebut. Kemudian ia jadikan sebuah rumus pengukuran atau hitung yang kemudian ditulis dalam prasasti atau rol kertas dari kulit pohon papirus, supaya dalam pengajaran orang yang mempelajarinya lebih mudah dan memahami dengan cepat bisa. Kemudian di bidang ilmu hukum pada Mesir kuno memang dibuat oleh parlemen atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin kerajaan, atau dibuat langsung oleh pemimpin kerajaan Mesir. Namun penyebaran dan pendidikan hukum tersebut tidak bisa dipelajari oleh rakyat biasa, hanya oleh para bangsawan, keluarga kerajaan, dan orang-orang yang berpengaruh di kerajaan. Kemudian yang terakhir tentang kedokteran atau medis, pendidikan kedokteran atau biasa juga disebut dengan medis juga ikut berkembang pada masa Mesir kuno. Karena sebelum masa perkembangan ilmu medis, tenaga medis dalam menangani pasien yang terkena penyakit dan diperlukannya obat atau metode operasi, mereka masih menggunakan metode yang sederhana, sehingga kemungkinan untuk sembuhnya pasien dari penyakit ini masih terhitung kecil. Maka dari itu pada masa Mesir kuno mereka mengembangkan ilmu medis mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas medis dan kemungkinan sembuh ini lebih tinggi. Itu beberapa pendidikan yang ada di masa Mesir kuno. Adapun di Tionghoa kita bisa lihat bagaimana keadaan Tionghoa yang ada di Indonesia, karena ini mencerminkan bagaimana keadaan pendidikan di Tionghoa itu sendiri. Kita lihat sejarah Indonesia mencatat bahwa sejak abad ke-5 sudah ada orang Tionghoa yang yang ada di Nusantara. Salah satu orang Tionghoa adalah Fasian. Nusantara pada saat itu masih dikuasai oleh raja-raja. Nah,
Kemudian disusul oleh para perantau yang kebanyakan nanti dari daerah Tiongkok Selatan. Para perantau itu sebagian besar menetap di daerah pesisir utara Pulau Jawa karena jumlahnya kecil, mereka membaur dengan masyarakat pribumi. Nah, ketika para pendatang dari Tiongkok sudah mulai mapan, yaitu terpenuhnya sandang, pangan, papan, maka mereka mulai memikirkan kebutuhan pendidikan untuk anak-anak mereka. Ya kan? Tetapi pada saat itu masih belum ada sekolah, sehingga hanya orang-orang kaya saja yang menyekolahkan anak-anak mereka dengan memanggil guru privat untuk datang ke rumah mereka. Ada beberapa perbedaan antara pendidikan anak-anak Tionghoa pada masa pendudukan militer Jepang. Kita lihat setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 45, masih ada sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda yang dibuka kembali di Jakarta dan di beberapa kota besar lain ya, setelah Jepang menyerah kepada Indonesia ya. Banyak anak-anak Tionghoa peranakan yang bersekolah di sekolah tersebut, tetapi jumlah siswa yang bersekolah di sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa di wilayah federal juga lebih banyak daripada di wilayah Republik. Kemudian barulah pada tahun 1952 pemerintah Indonesia mulai mengawasi sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Seluruh sekolah ini harus didaftarkan pada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, barulah pada tahun 1949 ada pemisahan antara sekolah-sekolah yang pro Taiwan dengan sekolah-sekolah yang pro Beijing. Jadi kesimpulannya pendidikan Mesir kuno, bahwa pendidikan pada masa Mesir kuno hanya diajarkan kepada kalangan tertentu saja, contohnya keluarga kerajaan, para pejabat, menteri, bangsawan, serta orang-orang yang dipercaya oleh kerajaan. Adapun untuk Tiongkok, dilihat dari sisi orang Tionghoa yang ada di Indonesia, di mana ketika para pendatang dari Tiongkok sudah mulai mapan di Indonesia, mereka ini sudah mulai memikirkan pendidikan untuk anak-anak mereka ya kan. Tetapi pada saat itu masih belum ada sekolah, hingga hanya orang-orang kaya yang menyekolahkan anak-anak mereka dengan memanggil guru privat untuk datang ke rumah mereka. Demikian presentasi dari kami yang sudah barang tentu banyak sekali kekurangan, banyak sekali ketidaksesuaian dengan tema yang seharusnya dibahas. Maka dari itu mohon sumbangsih dari teman-teman berupa saran dan masukan, sehingga tulisan kami, makalah kami bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.